Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam satu tema yaitu masa penuaian. Saudara, kalau kita masuk dalam masa penuaian, itulah saatnya di mana keadaan bumi yang sudah porak-poranda dan tidak menentu keadaannya. Kadang kita juga tidak tahu kapan dan hari apa kiamat, tetapi kita tahu yang jelas adalah masa penuaian ini harus kita jalani. Dan kita perhatikan baik-baik saudara, hidup manusia yang silih berganti, mulai dari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu, saudara, kita tahu bahwa kadang kita dalam tiap hari itu kita menghadapi sesuatu yang namanya duka. Ya. Orang yang duka itu adalah mengalami suatu kesedihan yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan perhatikan di sini, manusia pada saat mengalami sesuatu yang membuat tubuh kita ini menderita atau terluka, saudara, maka proses kehidupan manusia di sini, saudara, ini akan bertentangan. Kenapa? Karena kadang kita berpikir bahwa nama orang bertentangan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena tubuh itu sudah berusaha untuk yang baik. Itu sering saya katakan. Kenapa? Karena dalam proses kehidupan manusia, sekalipun kita itu mengalami suatu duka atau sesuatu penderitaan, Tuhan sudah menyatakan firman-Nya, saudara, di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1, kita perhatikan dulu gambar ini, ada seiring waktu, jam berjalan, bulan, ya, terus berjalan, tahun berjalan, maka kita melihat masa-masa di mana kita melihat Pengkhotbah 3 ayat 1 ini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, saudara. Jadi kalau dalam proses firman Tuhan katakan bahwa ada saatnya Tuhan itu memberikan sesuatu. Dan ada saatnya juga Tuhan mengajarkan kita. Dan ada saatnya juga Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan ada saatnya juga Tuhan mengizinkan semua perkara itu terjadi. Dan ada saatnya juga kita menghadapi satu persoalan yang mungkin itu semuanya akan berubah. Contoh aja seperti saya. Saya awal mulanya saya merasa bahwa saya tidak berpikir bahwa suami saya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dengan seiringnya waktu saya merasa, oh ini jalannya Tuhan, saya harus lewati. Kalau enggak, mungkin kita juga akan selalu berduka. Selalu kita mengalami kesedihan karena tubuh kita terluka. Dan bertentangan dengan apa yang kita harap. Siapa yang mau kehilangan? Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Jadi disinilah menunjukkan bahwa sesuatu yang indah itu adalah sesuatu yang membuat kita itu berjuang. Di mana dalam hidup kita ini kita akan dipertemukan namanya lorong kehidupan. Jadi yang kalau lorong kehidupan itu dari prosesnya itu ada banyak pergumulan. Dalam pergumulan itu kita seringkali dihadapi banyak hal. Ya. Kadang dalam proses yang banyak hal itu membuat kita tidak mampu untuk berjalan. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat langkah kita menjadi tidak mampu. Kalau kita tidak mampu, maka kita akan mengalami banyak masalah. Ya. Jadi mari kita lewati hari-hari ini karena Tuhan punya rencana atas hidup kita, di mana langkah kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus berani untuk menghadapinya. Dan kita tahu, saudara, supaya Tuhan itu menyatakan kuasanya, kita tahu bahwa ini adalah jalan Tuhan. Tetapi kalau kita lewati, kita pasti bisa lewati. Tetapi kalau kita pakai kekuatan Tuhan, kita pasti mampu. Tapi kalau kita memakai kekuatan manusia, lorong-lorong kehidupan ini akan menghambat kita. Ya, kita akan menghadapi banyak hal yang terjadi. Dari persoalan inilah yang membuat kacau keadaan kita. Kenapa? Karena lorong kehidupan ini tidak selalu sama. Bukan panjang lebarnya, tetapi dalamnya, saudara. Lorong kehidupan ini liku-liku. Kalau saya masuk di dunia roh kegelapan, dunia roh perdukunan,
Namanya lorong kehidupan itu adalah sesuatu yang mengerikan, di mana lorong itu penuh dengan lumut-lumut belantung. Itu lorong perdukunan. Kenapa saya bisa melewati seperti itu? Karena memang dalam dunia roh kita peperangan di situ. Karena di dalam itu ada paku, ada tombak, ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari tubuh orang itu, dari dunia roh. Ya, bukan tubuh secara jasmani, tapi secara roh kita keluarkan itu. Tapi kalau kita masuk lorong pesugihan, itu beda lagi. Ya, semuanya itu seperti orang bilang harta yang tidak ternilai, tetapi semuanya itu ada penghuninya. Bisa tahu ya. Jadi kalau kita mama mau ngambil, ini ada sesuatu, ini ada emas, ada uang di sebelah sini, ini ada yang jaga, saudara. Itulah kegelapan. Jadi marilah kita jangan ke sana, karena lorong kekayaan yang penuh dengan pesugihan itu adalah iblis yang menjaganya, bukan Tuhan. Nah, kita tidak perlu ke sana. Ada juga lorong kehidupan yang penuh dengan kata-kata kotor. Ya, ada anak yang masih umur 8 tahun, saudara. Mengapa anak ini selalu sakit-sakitan? Ketika dia tidak ada masalah, maksudnya ketika dia sembuh, dia punya masalah besar terhadap orang tuanya. Karena dia pemberani, dia berkata-kata kutuk yang keluar. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat manusia ini kacau hidupnya. Pribadinya terus dikungkung dengan banyak kutuk. Kenapa? Karena perkataan itu. Jadi lorong kutuk itu ada juga. Jadi semua kata-katanya itu kotor semua. Ada lagi lorong purno. Jadi lorong purno itu adalah sesuatu yang semuanya serba kotor. Nah, itulah yang iblis seret kita untuk masuk di dalam aliran atau saluran atau dalam lingkup dia punya. Karena lorong Tuhan itu adalah sempit. Memang jalan Tuhan sempit. Tapi lorong kehidupan manusia itu pasti diberi jalan keluar. Tetapi kita sebagai manusia kadang kita tidak tahan karena bertentangan dengan apa yang kita punya. Kita sudah baik, kok ya masih ada masalah. Kita sudah rajin, kok ya masih ada masalah. Itu pertentangan. Kenapa? Karena kita memakai kedagingan. Mengapa ada pertentangan? Karena kita punya kedagingan. Ya, saudara. Kedagingan inilah keakuan. Kedagingan boleh dikatakan keakuan. Jadi dia merasa bahwa hidupnya tidak ada masalah, tidak mau berubah. Nah, itu adalah kedagingan. Sifat karakter dalam kehidupan manusia, sifat kedagingan itulah yang membawa kita untuk masuk ke dalam dunia fana. Kenapa? Karena dalam pribadi kita tidak ada pengampunan, tidak ada tidak ada suatu perubahan di mana dia itu melekat pada Tuhan. Tetapi dia merasa bahwa dia bisa dan tanpa apapun, pokoknya aku hidup benar, aku kerja. Kalau kita kerja aja bisa, tetapi sampai seberapa iblis itu menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena kita di dunia. Kalau kita di surga mungkin tidak seperti ini. Karena kita di dunia, karena kita banyak masalah di dalam kehidupan di dunia ini, iblis mencobai kita. Iblis menginginkan agar kita memiliki kedagingan. Makanya kalau kita sebagai orang pilihan Allah, kadangkala kita menghadapi masalah ini kadang enggak kuat, saudara. Karena itu perkara uang aja, saudara. Uang loh ini ya. Uang aja, saudara. Itu akan jadi ribut. Ya. Bisa saja perceraian terjadi. Bisa saja juga pertengkaran terjadi sehingga saling membunuh. Ada juga bisa juga karena uang, maka dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena uang juga kita akan menjadi angkuh. Karena uang juga semuanya bisa dibayar. Tapi dengan jalan yang jelek atau dengan jalan yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita sebelum kita masuk di dalam pementerian. Biarlah kita memiliki suatu kepercayaan, sesuatu yang bukan kepercayaan aja, sesuatu komitmen, sesuatu tindakan, ya, bahwa aku itu memilih yang ini Tuhan, karena apapun yang terjadi, aku itu milik Tuhan. Apapun yang terjadi, aku ini bagian Tuhan.
apapun yang terjadi aku serahkan sama Tuhan. Nah, hal-hal seperti itulah yang kadang kita kurang ngerti ya. Karena apa? Karena kedagingan kita ini yang bergerak. Kedagingan kita ini yang bekerja. Jadi, kalau kita punya hidup kita ini punya kedagingan, marilah kita juga belajar menyesuaikan kedagingan kita tuh. Menyesuaikan hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Contoh aja Saudara. Kemarin tuh sudah capek saya ya. Saya sudah nyanyi, sudah nyembah ya. Sudah berdoa, sudah. Berdoa tidur, baru saksiutan Saudara. Ada telepon masuk. Saya lihat, ada orang koma di rumah sakit. Aduh, ini apa ya Tuhan? Secara logika, secara kedagingan saya, ya Saudara, capek saya. Wis nanti aja. Itu pikiran saya. Wis biar Tuhan yang atur, Tuhan tak tahu saya capek. Kadang kita gitu kan. Kadang secara tidak sadar kita itu mengatur Tuhan. Tuhan tak tahu. Masa Tuhan tak tahu kekurangan saya? Kenapa kita mesti harus berseru-seru pada Tuhan? Tuhan tak tahu. Kenapa mesti dicatat di tempat kertas? Tuhan tahu kenapa? Mesti harus memakai ini, memakai itulah. Kenapa? Karena kita itu tidak ngerti-ngerti Saudara. Sebetulnya apapun yang terjadi, doa bagaimanapun, kalau itu untuk Tuhan atau diberikan pada Tuhan, pasti besar kuasanya. Jadi kita tidak perlu menghakimi, tidak perlu kita merasa, kok kayak gitu doanya. Enggak, kita itu menyadari, saya saja Saudara. Kalau mau doa, saya mesti catat, itu saya. Karena saking banyaknya, saya takut satu hilang sedikit, bukan rugi. Saya percuma puasa. Itu inti pikiran saya. Jadi saya catat semua. Saya catat, saya lupa buka mata, saya doa. Tuhan tak salah. Karena saking banyak ya sudah tak tumpang tanda. Bingung ya, tadi keberapa. Karena kalau kita doa, tidak mungkin kita pusat, nomor 1 sudah, nomor 2 bisa gitu. Kan tidak bisa kan. Tapi kita ada pasal akhirnya sudah tak serano. Nah ketika kita serahkan semua itu pada Tuhan, Tuhan yang mengatur. Tapi kalau kita selamanya, kita selalu meminta supaya kita harus ini sesuai Tuhan. Nomor 1 ini sih, nomor 2 ini sih, nomor 3 ini sih. Enggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa dan Dia memberikan yang terbaik. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Di sini katakan sekalipun kita itu melewati semua tantangan dalam hidup ini. Tapi Tuhan katakan di sini ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka. Jadi kalau pada saat saudara mendoakan ini belum tercapai, pada saat saudara mendoakan ini makin merosot keuangan saudara, mungkin saudara tidak punya apa-apa. Ingat, Tuhan berkata, kalau kamu berduka nanti suatu saat kamu akan bersuka cita. Amin. Jadi kalau saatnya kita berdiam bukan berarti kita bisu. Kita berdiam itu bertanda bahwa kita itu sudah nggak perlu kita itu mengambil satu sikap yang membuat kita itu membuat kita ini jenuh. Tapi kita itu berdiam itu adalah kita tenang. Apapun badai itu bergelombang, apapun di depan kita itu kita tenang, kita berdiam. Nggak usah nuntut Tuhan. Itu namanya berdiam. Jadi berdiam dengan tenang, terserano. Apapun Tuhan tak serano. Aku tidak mampu. Tak serano. Itu berdiam. Tapi kalau kita berkata beda. Tuhan ini aku tidak tahu, ini apa. Itu berkata. Jadi maksudnya berdiam itu ada penyerahan diri. Bukan diem bisu itu. Menyerahkan semuanya. Itu yang harus kita pelajari. Kita harus belajar berdiam untuk mengerti, memahami semua. Semua yang kita hadapi. Kita itu bertemu dengan orang saudara. Orang baru, orang lama. Susah untuk cari orang yang baik. Susah untuk cari orang yang betul-betul itu bisa dipercaya. Tapi kita belajar untuk memahami. Kita berdiam. Kamu kayak gitu ya wis aku berdiam. Tapi bukan berdiam tuh. Awas kita serang Tuhan. Tak serang. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau berkata, mulai curhat kita, Tuhan, saya tidak tahu Tuhan, kok kaki saya sakit ya Tuhan, kok saya kepala pusing, kok saya mual, itu berkata. Tuhan ingin kita ini hidup itu seperti tanaman. Sudah tahu tanaman? Tanaman itu kalau hidup, bertunas, bisa tidak lurus terus gitu? Enggak toh. Kadang bengkong ke sana, betul enggak? Kadang turun ke bawah.
kadang naik, kadang melengkung ke kiri, kadang melengkung ke kanan. Betul enggak? Nah, Tuhan ingin hidup kita, pola hidup kita itu seperti itu. Jangan suam-suam kuku. Kalau kita diam tapi tidak mengenal Tuhan, kalau kita tuh banyak bicara tapi kita tidak dekat Tuhan, ya percuma gitu. Tuhan ingin hidup kita ini sesuai dengan perintahnya. Di sini juga katakan, namun di atas segalanya itu Tuhan itu sedang bekerja. Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Jadi Tuhan itu akan mencurahkan kuasanya. Dan kita tahu bahwa semua yang kita alami ini adalah satu perjuangan. Mari kita perhatikan baik-baik di sini, saudara. Jadi tubuh yang terluka, ya saudara, itu adalah hati. Bukan tubuh kita yang luka. Beset itu enggak, tapi ini adalah hati, ya. Hati yang luka, ya saudara. Kita sadar bahwa tubuh yang luka ini harus berjuang, ya. Jadi ini jawabannya adalah jawaban berjuang. Kemudian kita bicara tentang roh. Saudara, kalau kita bicara lorong ini adalah di mana kita bicara tentang dunia roh, saudara. Lorong ini di mana setiap lorong, ya saudara, yang kita tidak tahu itu dunia roh, pasti ada sesuatu. Contoh, pada waktu saya berdoa di altar call, saya melihat dunia ini, bawah tanah ini yang sedang berputar, bukan dunia, bawah tanah ini berputar. Saya tanya, Tuhan, apa yang saya lakukan? Apa ini? Malaikat Tuhan berkata, ini lempengan bumi. Waduh, bergerak. Begitu cepatnya. Kemudian berjalan menuju ke laut. Setelah menuju ke laut, saudara, saya juga tidak mengerti mengapa saya melihat lorong itu banyak sekali di laut itu, saudara. Saya baru tahu kalau di laut itu juga banyak lorong. Pada saat itu juga saya ingat pertama kali saya punya kesaksian di mana saya masuk dunia roh pertama kali. Pada waktu saya berdoa, roh saya diangkat oleh Tuhan. Ikut aku, hambaku. Itu pertama kali saya dibawa oleh Tuhan. Di tengah lautan. Pada waktu di tengah lautan saya bingung. Kenapa lautan ini punya setrum? Tahu setrum saja? Jadi kayak ada kilat itu yang menyambar. Tetapi itu kilat. Ada satu jalurnya itu ada sesuatu yang ada mbok-mbokan gitu acaranya. Jadi ada di tengah tuh. Di bagian mana saya juga lupa. Mungkin saya kalau saya ingat itu sebelah kiri itu saya melihat ada sesuatu yang besar di situ dan semuanya masuk ke situ. Dan saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu ini tempat apa. Tuhan berkata, kamu habis koma. Dan setelah kamu mengalami koma ini, kamu itu masuk dunia roh. Jadi setiap orang koma itu bisa masuk dunia roh. Saya bingung, dan terus maksudnya apa? Ya inilah yang aku beritahu. Di dalam kehidupan manusia, iblis itu berusaha mentransfer lewat seperti ini. Jadi itu transfer itu seperti sesuatu yang masuk dalam tubuh manusia. Dan masuknya itu tidak permisi, saudara. Dan Tuhan berkata, lihatlah ini adalah umpama orang tuh antennya penguasa kegelapan itu supaya saling menghubungi. Jadi contoh, saudara, saya kan juga tidak ngerti. Sekarang saya tidak ngerti Tuhan, ya sudah, sekarang kamu ikut aku. Pergi ke pegunungan. Di situ ada pemujaan. Di mana di situ ada darah, ada bunga, kayak sesuatu yang mau dipersembahkan, saudara. Memang kalau di tempat yang seperti pedalaman gitu kan masih ada seperti hal-hal seperti itu ya. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, saya takut. Saya merasa ada sesuatu yang dingin menghempas hidup saya. Maksudnya keadaan saya seperti itu, saya merasa kedinginan. Ya, jangan takut, aku menyertai kamu.
Setelah saya berusaha untuk bertahan, saudara, Tuhan itu melihat saya. Dan malaikat itu ada di depan saya. Jangan takut, aku ada di depanmu. Tadinya ada di samping, saya ada di depan. Pada waktu ada di depan, saudara, saya melihat sinar itu sudah melingkupi hidup saya. Dan saat itulah saya baru tahu, ternyata pada saat kita memuja kegelapan setan itu banyak yang datang. Salah satunya ada di laut yang tadi saya lihat tuh. Jadi seperti sinyal, kasih tahu, setan, setan merah, saya juga tidak tahu bahasa mereka. Setan merah, ayo kamu pergi ke gunung, ini ada orang yang memuja. Masuk setan merahnya. Dari laut itu terus jalan, seperti sinar gitu. Ya, panah itu seperti panah putih itu masuk ke situ dan orang itu kerasuan. Jadi pola iblis itu seperti itu. Baru saya ingat, oh ya, saya pernah diajak seperti ini. Berarti saya tahu sekarang di laut itu bukan sekarang ya, sudah zaman dulu mungkin kita juga tidak tahu. Yang saya tahu lorong-lorong itu adalah lorong tempat roh-roh kegelapan. Sudah tahu ya Tuhan, sekarang apa yang saya lakukan? Sering puasa, sering memuji Tuhan, sering mengucapkan syukur. Loh kenapa mesti harus begitu? Karena itu akan mengikuti. Jadi di mana ada kehidupan, di situ dia mengikuti. Setan itu mengikuti dimanapun. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Jadi kita tahu bahwa roh kita ini penurut, tapi tidak aman untuk kita hidup sendiri. Ya, roh ini penurut, tapi harus bersama dengan roh kuasa. Roh kuasanya siapa? Roh Tuhan. Jadi roh kuasanya itu adalah yang berkuasa atas kehidupan manusia, yaitu Allah atau Tuhan. Ya. Dia pasti mengirimkan manusia ini adalah Roh Kudus. Ya saudara, Roh Kudus ini akan menjaga kita di saat kita menghadapi kelemahan-kelemahan di dalam dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut. Sebetulnya roh kita yang penurut itu harus minta urapan dari Tuhan. Roh kuasanya itu ada Tuhan yang memberikan kuasa atas kehidupan kita, yaitu Roh Kudus akan memberkati hidup kita, menjaga kita, melindungi kita. Nah sekarang ini apa Bu? Kalau setan itu ngikuti kita dan berusaha untuk menyerang. Nah ini saya akan beri kesaksian. Jadi hari ini banyak kesaksian saudara. Suatu ketika, pada waktu saya menghadapi sesuatu yang tidak terduga, di mana besok saya akan mengurapi suatu tempat, saudara. Saya melihat ada suatu sinar hijau yang masuk ke pintu depan, ya. Dan sinar hijau itu pecah. Pada waktu masuk pecah, saya pikir sudah hilang. Ternyata pecahnya itu ada di kamar-kamar. Di kamar anak saya, kamar pembantu, kamar cucu saya. Jadi saya kan jadi khawatir, loh mateng, saya harus bagaimana ini? Kalau secara kedagingan, saya berjuang bagaimana? Sudah masuk, padahal sudah tak urapi loh itu. Setiap malam kita doakan, kenapa bisa masuk? Kalau secara kedagingan, tapi karena roh saya penurut, saya belajar minta pimpinan kuasanya, maka saya melihat Tuhan bekerja. Jangan takut, kata Tuhan. Kamu harus lewati. Terus saya harus bagaimana? Memujilah Tuhan. Waduh, saya bingung sudah. Aduh, memuji Tuhan apa ya? Karena saking takutnya, saya mau doa seperti apa dan nyanyi seperti apa. Karena itu sinar sudah di depan pintu kamar satu-satu. Akhirnya saya bilang, tak serahno Tuhan. Pada waktu saya pasrah, tak serahno Tuhan. Ini mulut sudah ngomong, mataku tertuju padamu.
Bisa hafal saya, padahal saya tidak hafal. Segenap hidupku, saya tidak hafal. Tapi saya hafal betul semua nyanyian itu. Begitu saya sudah nyanyi 1, 2, 3 lagu, 2 lagu, Tuhan bilang berdiri kamu. Pada saat berdiri, apa yang saya lakukan? Karena saya tidak punya minyak urapan. Waktu itu minyak urapan ada di altar kol. Sudah, kamu jalan. Berdiri dan tumpang tangan. Loh, tumpang tangan Tuhan. Ijo itu tak tumpang tangan. Secara kedagingan, saya harus berjuang. Tapi roh harus penurut. Ya sudah, saya berserah. Kalau saya takut-takut, justru iblis akan tangkap saya. Kalau saudara takut, saudara khawatir, aduh ya apa ya, bisa cukup apa enggak? Iblis tangkap saudara. Akhirnya enggak cukup. Tapi kalau saudara kuat bersama Tuhan pasrah, saya bilang tak serano. Begitu saya tumpang tangan. Pada saat saya mau tumpang tangan, ada sinar besar yang menghancurkan warna hijau itu. Seperti dimakan. Sudah lega saya, kamar anak saya. Sekarang kamar, tadi masih ada mertua aja, kamar mertua. Lega saya sudah. Kamar saya, kamar saya lupa tadi tidak doa no. Itu pikiran saya, tapi Tuhan izinkan semuanya berlalu. Hanya kamar saya yang belum. Kayaknya saya mau masuk, warna hijau di depan saya. Masuk tahu kalau ada di depan kamar saya. Waktu saya berdoa, mau tumpang tangan, Tuhan bilang jangan tumpang tangan. Apa yang saya lakukan? Nyanyi. Cuma nyanyi tok sudah. Kalau saya tidak mau dengar suara Tuhan, carpe diem. Ini tumpang tangan. Kenapa ini tidak tumpang tangan? Kadang kita kan gitu. Kita sudah puasa-puasa. Kenapa harus puasa lagi? Sudah puasa-puasa. Kenapa kok tidak laku-laku? Sudah puasa. Kenapa kok tidak? Itu sudah karena ini kedagingan kita tidak mau berjuang. Tapi kalau kita serahkan, ya sudah apa yang saya lakukan? Nyanyi saya. Nyanyi lagi, nyanyi, mataku nyanyi lagi. Begitu pujian itu berkumandang, saya. Dengarkan ini, penting saya. Pada waktu saudara memuji-muji Tuhan, sinar yang mulut ini kan bersuara. Suara itu tadi keluar itu punya sinar saudara. Dan sinar itu masuk ke tempat kayu-kayu. Itu kan kayu. Pintu saya itu kan dari kayu coklat. Begitu masuk jadi kayu itu semuanya bukan warna coklat lagi. Terang benderang. Tapi hijau itu tetap melekat di situ kayak lintah. Tahu lintah ya? Nempel terus gitu. Terus saya bingung. Apa yang saya lakukan? Nyanyi. Terus nyanyi. Saya sudah bingung. Ya sudah nyanyi. Berapa kali saya tidak tahu. Lama-lama sinar hijau ini redup. Bukan selip kayak tadi. Redup, butuh waktu. Butuh proses. Supaya kamu percaya pada Tuhan itu butuh proses. Kalau enggak, mungkin saya sudah berhenti nyanyi. Saya nyanyi terus. Lama hilang. Terus saya bilang Tuhan, sudah hilang, sudah mentre. Hanya saya pakai tanda salib mentre. Jadi saudara, roh yang penurut ini hendaknya kita jaga baik-baik. Supaya kita tidak salah langkah. Kemudian yang ketiga saudara, kita lihat di sini. Manusia memiliki juga jiwa. Jiwa ini adalah nyawa saudara ya. Jadi nyawa itu adalah milik Allah. Tapi selama kita tidak melanggar, iblis tidak akan mempermainkan hati kita, hidup kita, jiwa kita. Kenapa? Karena iblis itu ingin mencobai kita, ingin supaya jiwanya itu adalah milik dia. Makanya kalau kita, kadang-kadang kalau kita merasa ada takut, aku pengen mati, aku pengen bunuh diri. Nah itu adalah jiwanya yang terancam. Jadi kalau saya tiba-tiba bicara seperti itu, aku kok mau tabrakan ya, kok aku mau tabrak, itu jiwanya terancam. Jadi satu-satu perkara yang harus kita lewati, yaitu pada saat kita seperti itu kita bilang Tuhan, tak serano. Karena tubuh roh jiwaku adalah milikmu. Tak serano. Begitu diserahkan, kita aman. Kenapa? Karena kita akan ditutup dengan kuasa Tuhan. Tuhan itu bekerja pada saat kita berserah pada Tuhan. Lihat saudara, jadi lorong hidup itu adalah banyak perkara yang terjadi. Tapi saudara harus kuat menghadapinya. Kemudian kita lihat Tuhan Yesus memberkati kita. Kita lihat gambar ini, ada gambar tangan yang
Di atasnya juga ada jam, saudara, itu menandakan tentang bagaimana waktu itu berjalan terus tidak pernah berhenti. Belajarlah hidup menabur kebaikan dan izinkan Tuhan menentukan saat penuaiannya. Jadi belajar kita menabur. Orang menabur itu bukan uang tok, saudara, tapi korban waktu, korban pikiran, korban segala-galanya. Itu menabur. Jadi saudara jangan berpikir bahwa menabur itu adalah memberi. Tapi menabur adalah apa yang kamu korbankan. Untuk siapapun Tuhan tidak pernah tutup mata. Satu hal yang saudara perlu perhatikan. Saya itu pergi. Satu ketika saya pergi pelayanan. Saya ketinggalan pesawat. Ya, saya belum saksikan itu. Dan dalam kondisi saya ketinggalan pesawat itu, saya itu tersenyum sendiri. Rasa malu dan rasa kecewa. Kenapa kok bisa ketinggalan pesawat itu? Lucu tuh. Saya itu pernah tapi nggak seperti ini, nggak kerasa gitu. Begitu kita lewat situ, bilang saya tutup Bu. Jadi kan bingung kita. Ya sudah, kata yang antar, ya udah kita beli tiket lagi. Ya kita beli tiket. Tapi menyesal tuh enggak selesai-selesai. Rasa kedagingan saya tuh berjuang sia-sialah. Roh saya penurut, tapi kenapa saya kok enggak peka? Seperti Tuhan itu membiarkan itu berlalu. Akhirnya saya sampai di tempat kantornya, saya bertemu dengan 3 ibu, enggak 2 ibu, saya lupa. Loh, terlambat kamu ya? Saya ditunjuk. Kamu terlambat ya? Saya bingung, loh, ini ada ibu yang terlambat. Jam berapa sih itu? Kita kalau enggak salah 10 menit atau berapa menit ya, saya lupa. Yang ini malah belum waktunya. Dari pemberangkatan itu umpama 9:30 ya. Dia belum 9:30. Dia sudah diberangkatkan pesawatnya. Kan sesuatu yang aneh itu. Tapi orang itu yang gemuk itu, saya percaya malaikat itu yang bicara. Gak apa-apa, kita ketinggalan pesawat, gak apa-apa, pokok selamat, dia bilang gitu. Tapi dalam hati saya, gak mungkin, pasti ada sesuatu. Akhirnya sudah, saya dapat tiket, kita doa. Begitu doa, Tuhan buka semua. Semua aku izinkan semua. Intinya, semua diizinkan. Kenapa? Karena lorong bumi. Jadi gini, saya melihat langit itu gelap. Langit awan di atas itu gelap sekali. Itu ada yang bergerak-bergerak. Secara logika tidak mungkin, tapi secara roh saya melihat itu naga. Kalau kita bicara, orang kok bisa tahu ya ada naga langit, ada apa? Saya lihat itu naga, tapi tempatnya di langit. Dia turun, saudara. Pada waktu turun, dia masuk ke laut. Dan saat itulah bencana itu terjadi. Jadi pada waktu saya berangkat tuh bencana itu terjadi di mana-mana. Dan saya mulai tahu Tuhan, terima kasih. Andaikan saya mengikuti pesawat ini, saudara, mungkin saya hancur. Karena di sana sudah kacau keadaannya. Itu pertama. Yang kedua, mengapa ibu yang tadi 9:30 belum sampai? Baru kurang berapa menit gitu. Sudah berangkat karena Tuhan izinkan. Dalam hitungan menit itu sudah di udara sudah kacau. Tuhan izinkan pesawat itu terbang lebih dulu. Suatu keanehan. Tapi Tuhan punya rencana di balik itu semua. Amin. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, oh aku harus ke sini, ke A, ternyata sudah tidak sampai di sana. Saudara harus mengucapkan syukur. Karena Tuhan punya maksud dengan terlambatnya itu. Atau mungkin sudah punya program, oh tidak sampai. Saudara harus mengucapkan syukur. Karena mungkin dalam program itu ada kecelakaan, ada sesuatu musibah, kita tidak tahu. Betul enggak? Jadi marilah kita belajar sabar, berdiam. Ada waktu untuk berdiam. Itu maksudnya berdiam. Kenapa? Karena Tuhan izinkan semua itu. Supaya kita tahu bahwa Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Amin. Jadi kita lewati jalan hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi perjalanan hidup kita milik Tuhan. Selama naga di laut, pusaran bumi ini makin menganga. Dia bergerak. Sehingga terjadilah sesuatu bencana yang besar. Tuhan tidak izinkan itu semua terjadi. Tapi waktunya sudah tiba. Tuhan akan memanggil nama kita satu persatu. Persiapkan hati kita saudara untuk tetap setia dan berjaga-jaga. Supaya nanti sebelum terjadi sengsara 3,5 tahun, sebelum terjadi 6 itu terjadi, mari kita persiapkan hati kita, jangan kita ke arah ke sana. Mari kita bersekutu, saling memperhatikan, saling peduli. Amin.
Kita lewati, walaupun mungkin kita jauh di mata, tapi kita tetap sehati sepikir. Amin. Kita lewati bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin jiwa kita ini menjadi miliknya. Ya. Tuhan ingin, ya, rindunya Tuhan. Kita menjadi miliknya. Menjadi apa? Miliknya. Amin. Jadi kita sadar bahwa kita adalah miliknya. Karena dia adalah yang kita tahu, dia adalah sumber kehidupan dan dia adalah segala-galanya bagi kita. Tuhan, kami tahu bahwa hidup ini tidaklah mudah. Dulu pada waktu aku masih kecil, aku selalu tersenyum. Tapi terkadang aku bisa menangis ketika aku melihat orang tuaku pergi. Saat aku tidak mampu, aku tertatih-tatih berlari. Dan aku teriak, aku takut Tuhan. Di saat aku melihat senyum kedua orang tuaku, aku pun merasa bahagia. Sekalipun aku sering menangis. Hari bertambah hari, aku menjadi seorang remaja. Aku hanya bisa memandang salib-Mu. Dan aku ingin jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Dan aku katakan padamu, Tuhan, beri aku setetes kebahagiaan. Seperti masa aku masih kecil. Dengan seiringnya waktu, aku pun tetap bertahan. Firman-Mu itu melekat dalam hatiku. Dengan beranjak aku dewasa, aku tak tahu kemana aku harus berjalan. Karena yang aku tahu, aku harus bekerja keras. Sampai maut pun merenggut nyawaku. Dan aku berkata padamu Tuhan, apakah harus aku lalui semua ini benar? Ataukah ini hukuman buat aku? Karena yang ku tahu, aku hanya minta setetes kebahagiaan. Saat itulah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan suara-Mu yang lembut berkata, hai kamu hambaku, masih marahkah kepadaku? Aku hanya menangis dan berkata, hidupku hanya sebatas apa yang kuterima. Ambillah dan jangan lepaskan aku. Tetapi Roh Allah berkata, lu tusikina, dunia desih, nu bedana, waktumu bukan waktuku. Waktuku yang terjadi di atas hidup setiap manusia. Hari ini juga kamu akan bangkit bersamaku. Dan kamu akan sembuh karena aku akan operasi kamu.
Saat itulah suasana surga turun melingkupi hidupku. Dan aku sadar, aku membuka mataku, dan aku masih hidup. Kiri kananku adalah kedua orang tuaku. Dan disinilah aku sadar, Tuhan, Engkau ajaib. Hidup yang tidak benar Tuhan benarkan karena cinta. Hari ini aku berdiri di tempat ini karena Engkau. Jikalau Engkau memberkati hidupku, Engkau tidak akan tinggalkan umat-Mu. Aku tahu aku tidak suka perpisahan, tapi ada orang-orang yang terdekat padaku yang selalu melekat dalam hatiku. Biar Engkau menjaga dan melindunginya dalam perjalanannya. Karena aku tahu ada waktunya berduka dan ada waktunya bersukacita. Ada waktunya berdiam dan ada waktunya berkata. Hari ini kuserahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Karena aku tahu bahwa waktunya sudah tiba pemilihan ini terjadi. Bagi orang-orang yang setia akan tetap menjadi milik-Mu. Dan jangan lepaskan mereka. Jadikan mereka berkat bagi orang lain. Dan nyatakan kuasa-Mu lewat doa seorang hamba. Dan nyatakan urapan-Mu dan Engkau pasti memberkatinya. Terima kasih Tuhan.